itu masih ada meja model Belanda, misalnya model zaman dulu itu masih ada di situ, arsip buku segala macamnya itu. Memang di daerah Cilacap tuh, kalau teman-teman yang belum pernah ke Cilacap kota ya maksudnya, daerah sekitar sana itu emang masih banyak bangunan dan arsitektur Belanda, dari kantor sampai perumahan. Betul. Kalau aku dulu kan di SMP Negeri 1, itu kan bangunan Belanda. Belanda. Terus yang rumah-rumah di sekitar sana itu masih Belanda. Betul. Dan nggak tahu gimana setting film-film horor tuh rumah itu gitu, rumah-rumah kayak gitu, exactly persis gitu, dari terasnya, pilar depan teras gitu kan, terus lorong-lorong rumahnya itu persis kayak gitu. Oke, selamat malam rakyat sipil sekalian, berjumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana Bapak bukan basa-basi. Oke, jadi di episode kita kali ini Pak Bewok, saya tuh pengen ngobrolin gini loh, kayak apa sih yang menakutkan dari bangunan yang udah ditinggal gitu loh. Nggak ada orang, nggak ada aktivitas gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Dan mungkin malah justru itu masalahnya nggak sih, karena nggak ada apa-apa itu gitu loh. Jadi otak kita gitu kan, yang akhirnya mulai mengisi sisanya gitu ya. Betul. Jadi kayak kenapa sih ya gitu kan, kayak manusia tuh takut banget sama ruangan yang ataupun bangunan yang kosong gitu loh. Atau jangan-jangan bangunan ataupun ruangan kosong itu dia bukan kosong. Justru ruang kosong itu justru tempat semua ketakutan kita tuh mengendap. Nah, bisa jadi. Aku ada kepikiran seperti itu gitu kan. Jadi ya itu ya teman-teman, hari ini kita bakal bahas kenapa sih tempat terbengkalai gitu kan selalu jadi magnet buat cerita-cerita horor gitu, cerita-cerita mistis gitu kan. Apa betul karena memang ada entitas yang menghuni gitu kan, atau sebenarnya ya karena manusianya aja yang butuh cerita buat mengisi kekosongannya itu sendiri gitu kan. Parno sendiri ya. Dan mungkin setelah episode ini kita semua ini bakal melihat rumah kosong yang dibilang angker itu kan dengan cara yang berbeda, mungkin punya sudut pandang lain dalam melihat rumah kosong gitu. Jadi gitu yang akan kita bahas, langsung aja. Oke, jadi gini nih Pak Bewok, yang pertama pengen tak bahas tuh gini. Kenapa sih ya kok ruang kosong atau bahkan bangunan kosong itu melahirkan ketakutan gitu loh? Kalau dari aku sih gini ya, aku tuh ada teori kayak manusia tuh sebenarnya bukan takut sama hantu ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Kayak misalnya kalau aku di rumah kosong, kalau aku udah dalam fase yang udah nggak terlalu takut hantu lagi. Cuma kalau di rumah kosong tuh gini sekarang bayanganku takutnya kayak ada binatang gitu, kayak ular atau apa gitu kan. Tapi kan padahal itu belum tentu kelihatan ada gitu loh. Tapi belum kelihatan ada fisiknya gitu, wujudnya. Jadi kayak jangan-jangan kita tuh takut sama sesuatu yang tidak memberi jawaban gitu loh. Dan bahkan setelah aku cari-cari gitu kan literaturnya gitu kan, ini tuh bukan cuma teori pribadiku ternyata gitu kan. Jadi ada penelitian yang bilang otak manusia itu memang benci dengan ketidakpastian gitu loh. Betul. Jadi kayak otak kita tuh lebih stres kalau nggak tahu apa yang terjadi. Jadi dibanding kalau kita udah tahu nih bakal ada sesuatu yang buruk misalnya kayak gitu kan. Nah itu kalau yang dari yang aku baca tuh pertama tuh adalah dari Law Information and Society Theory. Jadi ini kalau nggak salah dia bukan teori formal banget ya setauku ya. Tapi nanti kalau misalnya Pak Bok tahu juga boleh di ya. Jadi ini istilah psikolog yang populer aja gitu yang mudah dipahamin gitu kan. Jadi kayak ruang kosong itu dia tuh kan low information environment gitu loh. Jadi otak kita tuh nggak dapat konteks apa-apa gitu kan. Dan dari penelitian itu bilang saat informasi itu minim gitu kan, ya otak secara otomatis tuh mengisi kekosongan itu loh dengan kemungkinan terburuk. Jadi itu sebenarnya mekanisme survival primitif kita aja gitu kan. Makanya kayak misalnya kita di hutan gelap gitu kan ya, atau tadi misalnya di rumah yang kosong gitu kan, suara kecil aja rasanya udah kayak gimana gitu kan, udah sama ngancam gitu loh. Benar. Dari Pak Bawang gimana? Ada tanggapan nggak di situ? Ya, jadi kita ngeliat rumah kosong lah gitu kan ya. Kalau tadi dijelasin secara teori kan berarti berhubungan sama otak yang kemudian mencoba untuk memilah atau memberi konteks pada dirinya sendiri ya. Bagi kita lah bahasa gitu kan ya. Bahasa sederhananya mungkin ketika ada suatu kondisi yang tidak pasti gitu ya, which is yang kita ngomongin rumah kosong gitu kan, maka strategi bertahan hidupnya adalah apa nih gitu ya kan, kita ngelihat langsung mikir yang bahaya gitu ya, langsung mikir yang bahaya. Tapi bahaya itu juga ini Pak, menurut aku ya Pak ya, respon dari otak
itu sendiri gitu ya. Artinya gini, antara Pak Magang sama aku mungkin dan bapak-bapak lain, otaknya nggak langsung merespon mikir yang bahaya-bahaya. Nah, respon berpikirnya tergantung yang selalu kita bahas ya dalam ilmu komunikasi, reference dan experience. Ya, kembali ke reference dan experience-nya ya. Betul. Karena kalau dijelasin di ini ya literatur yang aku baca juga Pak, ada uncertainty uncertainty reduction theory. Ini persis mirip yang kayak tadi disampaikan itu. Bahwa anxiety tadi. Itu kondisi di mana otak ketika ketemu yang ketidakpastian ya, uncertainty tadi itu, kemudian dia akan berpikir sesuatu nih gitu kan otak kita. Sesuatu itu bergantung pada si reference dan experience dalam rangka memberikan konteks kepada kita. Maka tadi aku bilang dari 9 miliar orang di dunia ini atau 270 juta jiwa di Indonesia nggak selalu sama semuanya gitu ya kan. Bentar, motong. Berarti mungkin itu ya, karena aku gini, seperti aku bilang tadi kan, kalau dulu aku takut dengan yang hantu-hantu. That's it. Sekarang udah enggak, tapi aku masih takut sama ular. Nah, rumahku itu kan, kalau aku udah pernah cerita kan, rumahku itu kan kosong lama. Jadi nggak ditempatin gitu. Nah, emang pernah pas aku lagi di situ, pas aku lagi tutup pintu mau keluar gitu kan, tiba-tiba dari garasi itu keluar hitam liar. Jadi dia takut dong. Nah, besok-besok itu kalau kesana sendirian gitu kan, mau masuk tuh bayanganku udah, aduh nanti buka ada ular nggak gini gitu kan. Experience kan? Iya. Karena pengalamannya experience tadi pengalamannya ada ular yang Pak Magang lihat langsung kan ya itu. Maka ketika ngomongin ketakutan ini, itu sangat bergantung pada referensi dan experience masing-masing kita gitu ya kan. Dan menariknya reference dan experience ini diwariskan ya ke anak-anak ya. Paham nggak? Jadi karena mungkin ya kalau tadi kan berdasarkan experience-nya Pak Magang sendiri yang kalau ngeliat rumah kosong tiba-tiba ada ular nih karena mengalami langsung kejadian itu. Banyak juga dan sering mungkin gitu ya. Cerita-cerita orang tua zaman dulu gitu kan ya. Jangan masuk ke rumah kosong, misalnya langsung ngomongin rumah kosong gitu. Karena ada hantunya loh gitu kan. Padahal hantu tuh apa sih? Itu kan maksudnya ini kan kajian yang lain lagi ya. Misalnya artinya udah diwariskan tuh rumah kosong hantu. Ya bahkan spesifik kadang misalnya di situ ada jinnya. Ada jinnya misalnya jahat, gitu kan. Ada sebutlah nama-nama hantu di Indonesia misalnya gitu kan. Itu kan menjadi referensi bagi si anak, padahal anak juga nggak tahu bentuk hantu itu kayak gimana sih, yang dibungkus tuh kayak gimana, yang rambutnya panjang kayak gimana kan. Sebenarnya hasil kesebut selama nggak ada referensinya bahkan sepertinya nggak akan kepikiran gitu. Kalau dari ngelihat dari teori ini akhirnya nggak akan kepikiran, nggak mengalami langsung nggak akan kepikiran. Yang ada adalah ini rumah kosong apa nih gitu ya kan. Maka kadang-kadang ada bagi sebagian orang yang ketika rumah kosong mungkin karena dia nggak punya referensi atau gini, referensi dan experience-nya adalah dia mistis misalnya gitu kan ya. Dia jadinya lebih berani gitu loh. Bukan yang mistis, sorry, bukan yang mistis. Jadi gini, referensinya dia dan experience-nya dia bukan soal mistisnya. Bukan soal mistis. Iya, malah kepo lah akhirnya loh. Jadi adrenalinnya malah lebih naik. Jadi pas ada rumah kosong didatengin gitu ya kan. Di-explore misalnya itu. Beda lagi tadi barusan kalau referensi dan experience mistis, maka keberaniannya malah turun. Jadi udah langsung bayang, wah rumah kosong ada hantu nih, ada apalah, ada ular, ada jin ya betulnya. Bahaya-bahaya tadi yang disebut Pak Magang itu akhirnya membuat respon kita ngelihat rumah kosong itu tadi berdasarkan apa yang experience dan reference tadi gitu kan. Tapi ya Pak, aku ada baca satu lagi kan, jadi ada tuh namanya predictive processing model. Jadi itu teori neuroscience modern lah, dari siapa ya kalau nggak salah itu dari Friston Carl apa ya. Jadi dalam neuroscience itu ada namanya predictive processing. Jadi intinya otak itu mesin prediksi gitu. Dia tuh selalu pengen tahu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Nah, di ruangan yang kosong atau di bangunan yang kosong gitu kan, di lingkungan yang kosong, otaknya nggak punya data gitu loh. Otak tuh nggak punya data, jadinya prediksinya itu makin liar gitu loh. Prediksinya jadi kemana-mana gitu kan. Jadi kayak mungkin sebenarnya bukan tempatnya yang serem, tapi otak kita yang overwork gitu loh. Jadi kayak otak kita tuh nebak-nebak dan tebakan
apa ya gimana bilang itu tebakan manusia lah. Tebakan manusia itu kalau lagi takut tuh biasanya ya larinya kemana-mana gitu kan, atau bisa langsung ke mistis-mistis tadi gitu kan. Larinya kemana-mana gitu ya. Nah itu dia makanya apa namanya ya tadi prediktif otaknya itu kan ya, ketika kita ngebayangin yang iya ya, atau yang enggak kejadian kan gitu ya kan sebenarnya ya kan, jangan iya ya enggak makanya kalau di fenomena apa mungkin ya dari keresahan ini, makanya industri film di Indonesia mostly kan horor ya di beberapa tahun kebelakang kemarin tuh kan. Kalau kita ngeliat tuh, atau sampai hari ini juga sebenarnya kalau ngeliat di bioskop aja yang horor apalah gitu ya kan, horor masih apalah itu sebutlah lebih menarik ya. Iya, lebih menarik karena ya itu tadi referensi orang-orang di Indonesia mostly mungkin hal-hal yang mistis kayak gitu ya kan. Makanya itu yang ngebentuk apa namanya referensi dan experience, bahkan untuk orang-orang yang otaknya sebenarnya liar nih dalam berpikir, tapi referensinya adalah mistis, horor ya. Oh ya, pantas kalau horornya film-film barat tuh kebanyakan thriller gitu. Thriller, gore-gore gitu lah. Horornya lebih ke arah mistis yang kayak gitu ya kan. Referensinya tadi lagi ya kayak gitu. Makanya gini, kalau kita sekarang ini ya, kalau coba aku ini ya lempar balik pertanyaan dengan use case yang real nih. Kita dicacap nih Pak Magang ya. Pemintalan, kantor pemintalan pernah tahu nggak? Oh ya. Gedung pemintalan. Iya, katanya Oke ya. Nah, apa yang dibayangin? Kita imajinasikan dulu. Pak Magang ngebayangin apa di? Kalau aku tuh karena cuma pernah lihat depannya aja, nggak depannya, oke. Nggak kepikiran apa. Oke. Ya, ketika ngelewatin depannya gitu ya, nggak pernah masuk aja. Iya. Apa kesan pertamanya apa? Lihat kantor pemintalan. Kalau kesannya dari aku tuh kayak apa ya, maksudnya ya ini udah tua gitu kan. Pikiranku tuh lebih ada yang ambruk nggak ya gitu. Lebih ke situ ya. Sekitar halamannya tuh udah ular di mana nih? Ketakutan nggak ular ya gitu. Kayak gitu kayak. Nah jadi di satu ini Pak Magang jawabannya kan seperti itu karena referensinya Pak Magang mungkin ya ketertarikannya kepada apa namanya ini loh, struktur bangunan yang udah tua tuh biasanya ada rapuh apa segala macam ya kan. Sama tadi ya, ketakutanku di situ. Ketakutan di situ. Ambruk. Iya. Gitu. Sama tadi soal ular tadi itu kan ya. Karena tuh udah lama nggak kepake dan segala macam. Aku di komunitas Cilacap kreatif ngebangun ini ya ekosistem kreatif di Cilacap tuh salah satunya di gedung pemindahan itu kita melakukan aktivasi ruang. Kita pertama kali milih lokasi itu karena kita punya semangat untuk mengaktifasi. Namanya aktivasi kan yang tadinya nggak dikenal, mati apa segala macam, kita aktifasi, kita hidupkan lagi gitu loh. Kita pilih di situ ya kan. Apa namanya nilai yang kenapa kita pilih di situ, yang kita pengen angkat adalah kesejarahannya, heritage-nya. Itu yang dari kami dari komunitas. Nah, respon orang-orang ketika kita lontarkan pertama kali ide ini untuk mengaktifasi gedung pemintalan itu mostly tadi aku bilangnya mostly itu nggak salah nih di pemintalan. Emang kenapa bro itu? Aku mencoba untuk mendengarkan gitu ya, bukan yang ngejudge dan nggak memberi konteks apapun tentang gedung pemintalan. Jawabannya mostly tadi aku bilang 80% orang yang aku ajak ngomong tentang pemintalan tentang ke apa misis kayak gitu. Ya aku sering dengar kan. Kasusnya sering dengar. Sebutlah. Itu kan di tahun Belanda ya. Sebutlah. Itu lama kosong ya konteksnya di sini teman. Oh ya, kantornya lama kosong. Ada aktivitasnya masih ada, cuman ya bener-bener kayak gedung segede itu cuman diisi 5 orang pegawai yang cuman pagi doang, malamnya pasti kosong dan segala macam gitu ya. Sebutlah apa namanya ketakutan orang-orang tuh adalah soal misis-misis yang horor itu. Ada ini Belanda lah, apa segala macam disebut itu. Itu tadi kita kan ini kan ngomongin tentang rumah kosong, terus respon orang akhirnya macam-macam lah, termasuk tadi teori kekosongan itu adalah teori ketidakpastian itu otaknya memicu untuk memberikan konteks pada dirinya sendiri gitu kan. Dan dilihatlah setiap orang yang kutanya muslim kiri itu dia ngomong wah ntar ada ininya ntar ada itunya ya. Tapi ya yang kejadian ya Pak, aku pribadi Pak datang ke sana, kita selama 2 tahun bikin kegiatan di situ, yang aku rasain Pak bener-bener apa ya, aku mencoba memberi konteksnya adalah dengan ini dulu suasana kerjanya kayak gimana ya, kayak gitu loh. Ini dulu orang-orangnya kayak gini, jadi
aktivitasnya gimana? Ini tuh masih ada meja model Belanda, misalnya model zaman dulu tuh masih ada di situ, arsip buku segala macam itu. Memang di daerah Cilacap tuh, kalau teman-teman yang belum pernah ke Cilacap kota ya maksudnya, daerah sekitar sana itu emang masih banyak bangunan dan arsitektur Belanda, dari kantor sampai perumahan. Betul, itu kan. Dulu aku pernah ngajar private gitu buat coding. Itu anaknya itu tinggal dikasih ke rumah dinas, bapaknya kerja di, aku lupa kedinasan apa, tapi rumah dinasnya itu yang masih di rumah yang Belanda itu yang ujung laut sana itu benar-benar arsitektur Belanda. Kalau aku lihat tuh senang. Nah, itu buat aku enak gitu loh. Feel-nya enak kan ini. Feel-nya enak. Sama aku pribadi ketika bikin acara di gedung itu memberi konteksnya adalah wah seru nih kayak gimana dulu ya gitu. Apalagi pakai musik ya Indonesia tahun 70-80. Tapi ya sih kalau dibayangin wah tuh somehow serem. Oke, nah ya, kan, dengan musik itu ya, karena dengan musik itu somehow serem, betul, membangkitkan loh. Gitu. Yes, ya, ini kita nggak ngomongin metafisis dan segala macam ya, cuman benar. Kamu udah nonton Malin Kundang belum? Yang Joko film ya belum ya? Belum Joko Anwar. Itu gimana tuh? Ada musik itu. Scoring musiknya itu yang bikin ini jadi kayak horor. Ah kan? Iya. Horor sekali lagi ya responnya biar nggak spoiler ya, kalau belum nonton aja. Itu bagus. Iya. Nah, termasuk itu ketika musik-musik tahun 70-80 Indonesia itu diputar di gedung pemintalan. Iya. Ya orang sih macam-macam ya, tadi kayak horor lah ya, tapi ya maksudnya membangun imajinasi di saat itu kayak gini. Nggak, soalnya gini mungkin ya Pak Bewok ya. Kan aku udah kita kalau aku dulu kan di SMP Negeri 1 itu kan bangunan Belanda, Belanda. Terus yang rumah-rumah di sekitar sana itu masih rumahnya Belanda. Betul. Dan nggak tahu gimana setting film-film horor tuh rumah itu gitu, rumah-rumah kayak gitu, exactly persis gitu dari terasnya, pilar depan teras gitu kan, terus lorong-lorong rumahnya itu persis kayak gitu. Betul. Referensinya kayaknya begini tuh, jadi kita jadi takut gitu, jadi horor gitu. Betul, kita tarik lagi ke belakang bahwa tadi mempengaruhi adalah reference dan experience. Iya, experience. Makanya ya di luar cerita pemintalan, di luar cerita tadi, kalau misalnya kita mau menggunakan sudut pandang yang positif ya dalam rangka untuk tidak takut gitu ya kan. Tadi kita mesti sadar dulu referensiku dan experienceku tuh apa gitu loh. Dalam memandang sesuatu yang katanya horor ini gitu loh Pak. Kayak maksudnya ya. Uncertainty-nya ini loh. Jadi maksud aku kadang-kadang kan gini loh. Nggak enaknya adalah jangan ke sono loh, jangan langsung dikasih konteks gitu loh, langsung dikasih referensi. Lu jangan ke sono bro, tuh rumahnya kosong. Nah itu jadi cerita turun-temurun kan ini fakta yang sebenarnya bukan fakta ya, cerita yang diturun-turunin akhirnya jadi seolah itu fakta. Kalau itu fakta. Nah itu membangun referensi dan experience bagi individu tersebut kan gitu ya kan. Ya sih whatever, terserah ya apa yang kalau misalnya mau dilakuin ya terserah. Cuma maksud aku menjadi keresahan kan ketika orang nih jadi takut gitu loh untuk datang ke ya tempat yang kosong kayak gitu-gitu kan, atau dia ditinggal sendiri di rumah bisa jadi ketakutan juga kan ya kan? Oh iya, soalnya ini kan kalau dari aku ya, dari sisi software engineering, terutama kita di pengembangan AI itu ada istilah uncanny valley. Nah, uncanny valley ini sebenarnya lebih ke arah untuk pengembangan AI ya, terutama yang udah ada fisik robotnya gitu loh. Jadi termasuk itu juga ke arah penggunaan defect gitu. Jadi kayak gini, uncanny valley itu singkatnya makin mirip manusia itu kan, tapi kan tidak sepenuhnya manusia itu kan, itu justru makin nyeremin. Jadi kayak otak kita tuh justru takut ke sesuatu yang mirip sama manusia, yang hampir mirip gitu loh. Kalau nggak mirip kita nggak takut. Kayak kita lihat, sorry tuh saya kayak misalnya kita lihat anjing gitu. Tapi kalau tiba-tiba nih anjing berdiri dan mirip orang, kita agak gimana? Ketakutan kita akan muncul. Dan menurut hematku ini juga bisa diterapin ke efek rumah kosong ini gitu. Karena ada kemiripannya, jendelanya sama. Ya kan, pintunya sama gitu kan, dinding-dindingnya sama itu kan. Jadi dia ini familiar, betul, di pikiran kita. Ini bangunan aja, tapi nggak sepenuhnya itu tadi karena kosong tadi. Sebenarnya jendela ada, pintu ada gitu kan, tapi nggak ada kehidupannya gitu loh. Jadi kayak nggak natural loh untuk kebiasaan kita gitu kan. Nah itu yang bikin merinding. Ya. Itu kenapa kayaknya orang ditinggal di tempat kosong itu kayak lebih Tapi aku juga merasa gini ya. Ketika aku masuk ke ruangan yang besar, yang dimana itu banyak sudut kosongnya gitu kan, banyak ruang kosong. Aku jadi lebih waspada gitu. Karena ada hal yang nggak pasti tadi. Aku nggak tahu ini ada apa di situ gitu. Walaupun pemikiranku jadi udah kayak
takut tiba-tiba keluar binatang apa gitu loh. Iya, sebutlah ketakutan tadi soal misis. Cerita kayak gitu. Makanya tadi kalau di ceritanya Pak Magang ketakutannya lebih ke binatang apa ya kan. Jadi membentuk kewaspadaannya gitu kan. Iya, karena gini, kalau kayak masalah perhantu-hantuan, aku honestly aku percaya, maksudnya bukan percaya hantu ya, tapi jin itu bisa tampil dengan wujud yang seram. Aku masih percaya itu, cuma buat aku nggak takut. Karena menurutku aku masih bisa hadepin gitu loh. Betul. Ular aku nggak ngerti yang hadepinnya gitu. Benar-benar udah fresh duluan. Waktu yang tadi aku cerita, aku lagi nutup pintu mau keluar. Itu dari garasi itu keluar ular, jadi jalan aja tuh aku udah terus aku cuma bisa hus kayak gitu doang. Padahal dia enggak denger. Itu pakai ngomongnya kan itu. Dan itu benar-benar aku freeze itu. Apalagi waktu itu aku yang sampai ngubungin Pak Bayu kan, tolong dong. Ada bentar ya. Ada ular kecil di kamar mandi. Jadi aku ke kamar mandi langsung tutup lagi, refleks. Wah, itu aku udah yang berdiri doang di atas sofa, takut dia keluar itu. Ketakutannya di situ ya. Aku sejam berdiri di atas sofa gitu. Karena aku nggak bisa ngadepin. Oke. Walaupun kayak misalnya masalah horor-horor gitu, ibarat muncul jin dalam bentuk bungkus gitu kan, atau rambut panjang itu, aku berasa kayak ada celahnya yang ngadepinnya gitu loh. Iya. Nah, yang ular ini aku nggak ngerti, jadi kayak referensinya nggak ada. Kan gitu mungkin kan. Experience pertama yang belum ada referensi. Belum ada referensi untuk gimana penanggulangan, dia jadi panik duluan gitu. Padahal kalau mungkin di momen berikutnya gitu ya, ketika sudah ada experience, maka kan kita belajar nih, jadi punya referensi. Akhirnya kan udah nggak takut lagi kan? Iya, nah itu kan kejadian ketika masalah horor-horor gitu. Referensinya tadinya cuma horor nakutin nih. Tapi ketika aku ada kalau kayak gini-gini tuh kamu cukup perlu begini, caranya gini-gini. Nah, akhirnya terbiasa dengan itu, kayak ya udahlah gitu. Makanya sebenarnya obrolan kita ini kan sebenarnya gini ya, mempertanyakan hal yang sebenarnya bisa kita belajar untuk nggak takut gitu, iya nggak sih? Maksudnya kayak gitu kan, jangan diwarisin gitu loh ketakutan ini gitu. Yang kita ajarkan ke orang, apalagi ke anak-anak kita nih, bapak-bapak itu kan justru mitigasi yang sih. Mitigasi, betul. Jadi kalau rumah kosong nih hati-hati ya, karena kemungkinan ini nanti bisa ambruk asbesnya atau apanya. Jadi kalau masuk rumah kosong tuh pakai topi, pakai helm safety gitu, pakai sepatu yang benar. Atau paling sederhananya adalah ini loh, memaksimalkan indera. Ya tadi let's say kalau ada bunyi kriut, berarti mungkin ada. Karena itu emang primitif survivalnya kita. Strateginya kita ya. Emang dasarnya ketika di tempat itu nggak pasti bunyi apapun tuh kita langsung mikir yang aneh. Cuma jadi kalau kita mikirnya lebih jernih, ini apa nih? Jadi bukan ke arah takut, tapi cari sumber gitu kan. Cari sumber. Ternyata bunyinya karena ada besi yang mau jatuh, atau ada bau-bau tertentu yang emang ternyata gas beracun misalnya. Nah, itu juga itu yang lebih harus diwaspadai daripada sekedar nggak usah nih, ntar ada ini ya, itu tuh itu urusan lain gitu ya. Tapi pertanyaan lebih fundamental lagi sebenarnya sih Pak ya, ngapain datengin rumah kosong kan? Betul. Tapi kalau konteks yang kita bicara itu bukan datengin rumah kosong, tapi entah kenapa rumah kosong tuh jadi magnet cerita mistis gitu loh. Oh, paham. Iya, keresahannya yang menarik juga kan gini, walaupun rumah itu terang gitu kan, lampu yang lain sering ya di perumahan cuma terang, jadi nggak ada orangnya gitu kan. Yang dimana waktu kita kecil, jangan itu gitu kan. Apalagi kalau jendelanya kebuka. Oh iya. Ya itu tadi, karena kita nggak tahu di situ ada apa, pikiran kita kemana-mana gitu. Entah mungkin memang ya itu tadi, aku sih sebenarnya cenderung percaya jin itu bisa mengganggu dengan cara seperti itu, bisa aja gitu. Betul. Tapi itu tadi mitigasi kita apa? Gitu kan. Nah, bentar Pak Ubed. Itu tadi walaupun itu dia menarik, dia itu terang, bahkan bersih kayak dan rawat, pagi-pagi dia ngerawat, tapi sore siang udah nggak ada, tapi lampu nyala gitu kan. Dan secara kasat mata itu tuh terlihat aman gitu, kok tetap menakutkan buat orang-orang gitu loh. Tetap jadi magnet untuk cerita-cerita mistis gitu kan. Jadi kayak apa sih sebenarnya kita temui di tempat itu? Apa emang sosok lain? Atau ya justru sisi gelap dari kita aja, pikiran kita gitu loh. Referensi. Iya. Referensi lagi. Kayak misalnya rumah itu dilalah ya. Qadarullah itu ada fakta yang memang terjadi. Misalnya, ini kalau ngomongin murder harus disensor kali, nanti apapun itu editannya. Misalnya terjadi pembunuhan, misalnya terjadi hal-hal yang kriminal misalnya itu kan jadi cerita, jadi fakta yang jadi referensi bagi orang-orang, dan itu jadi urban legendnya lah bahasanya gitu kan. Oh ya, kita di daerah kita ada ya, dan aku di perumahan ada Pak.
di perumahan situ ada. Dan kalau aku taunya yang justru dekat sana tadi, dekat area pemintalan. Kalau itu ya, tapi di rumah tuh ada. Rumahnya terawat dengan cerita yang tadi Pak Magon bilang, lampu yang nyala segala. Tapi di situ terjadi kejadian kriminal itu. Ya makanya artinya kalau misalnya itu yang kita ceritakan dan ngebentuk orang akhirnya wah ini bekas pembunuhan nih, ya itu so apa ini gitu ya kan, respon kita jadi ngeri kah, jadi takut, atau jadi ngebayangin dibunuhnya di mana ya gitu kan, kejadian di mana kayak gimana dan segala macam kan, akhirnya jadi bertanya. Nah, makanya tadi dalam rangka biar nggak takut gitu ya kan, ya paling nggak kita punya referensi. Nah dari referensi itu akhirnya ya udah ambil referensi yang positif, supaya kan otak kita terlatih untuk ngambil sudut pandang lainnya nih gitu ya, supaya nggak takut kan gitu ya gitu. Iya kan gitu kan. Karena ya daripada takut yang mistis, kayak aku lebih takut yang bahaya nyata itu tadi. Ya aku bukan membanggakan itu, tapi emang aku ular tuh ngeri gitu loh. Kayaknya mending aku waspada ke situ sih. Iya. Ya inilah menjaga hal-hal yang bisa mengancam jiwa kita kan itu lebih penting kan. Iya kan? Kalau misalnya ada suara sesuatu tuh kita apakah tikus? Iya. Emang jadi bersarang sesuatu. Soalnya gini, teman kita kan ada yang di Australia. Oke. Itu emang yang kalau ada bunyi gitu, itu emang dia harus ada. Karena di sana iya mengancam jiwa. Lebih berpikir itu daripada ini ada hantu apa di bawah gitu kan. Ya nggak sih? Bener. Makanya kalau aku lagi ini tadi sambil cerita tadi rumah yang kelihatannya terang dan segala macam gitu ya. Aku referensi kan film Scream ya. Akhirnya aku bayangin tadi itu bukan soal hantunya, tapi pembunuh. Ada psikopat itu yang pakai ini loh, topeng masker Scream itu loh. Wah, itu yang lebih waspada sih. Cuman kayak apa membuat aku tuh lebih waspada situ daripada yang nah itu misalnya gitu. Oh iya, tapi aku ya. Dia ada lingkungan tuh, ada orang jahatnya. Kalau sendirian aku nggak apa-apa. Akunya maksudnya. Tapi kalau ada keluarga, pikiranku jadi kemana-mana gitu. Iya. Makanya gimana caranya untuk bisa ngelindungin keluarga kan gitu. Iya, karena emang sorry tuh saya agak berat tuh kalau maksudnya kita harus fighting gitu kan. Tapi ada yang harus dijagain tuh agak ribet gitu loh. Yes. Makanya tadi intinya kalau dari aku sih menanggapinya adalah otak kita sebenarnya dirancang ya sedemikian rupa ya untuk bisa menilai suatu kondisi ya kan menjadi action yang harus kita jalanin kan gitu ya. Ya karena tadi otak kita itu mesin prediksi kan gitu kan. Dari yang si Carl Friedman tadi. Betul. Makanya kalau yang literatur yang gue baca sih sebaiknya memang kenapa kita mesti punya sudut pandang yang positif, karena memang istilahnya otak kita tuh sudah dirancang dan memiliki kemampuan itu loh, prediktif ya kan, terus kemudian membentuk pemikiran untuk bagian konteks, dari survival skill tadi primitive survival skill kita gitu kan, supaya tidak memelihara ketakutan gitu ya kan, memelihara rasa takut yang sebenarnya itu nggak relate gitu loh misalnya kan, itu sih ya kan kalau aku sih itu yang lebih penting lah untuk kita latih gitu ya gitu. Iya kan? Kalau dari aku berarti bisa kita simpulkan gini, jadi mungkin yang angker itu bukan tempatnya, tapi karena ruang itu kosong, bangunan itu kosong, otak kita tuh memantulkan semua ketakutan kita ke sana gitu. Aku takut binatang, mungkin ada yang takut ada psikopat ngumpet di situ, takut hantu, kan ya seperti cermin yang nggak kelihatan aja gitu kan. Dan karena nggak ada cerita yang jelas, ya otak kita langsung mengisi kekosongan itu sendiri gitu loh. Dan isi kepala manusia ya kalau lagi takut itu ya seringnya nggak positif gitu kan. Berarti kita harus banyakin referensi yang positif. Kira-kira seperti itu. Oke lah, berarti tadi lah ya pembahasan kita yang pertama ya. Kalau sekarang tuh aku pengen ngobrolin gini Pak Bewok. Gimana sih sebenarnya cerita mistis itu terbentuk gitu loh. Nah kalau dalam hematku tuh gini, aku tuh percaya rumah angker itu bukan dibangun dengan batu bata, tapi dibangun dengan cerita manusia, ya, cerita yang turun temurun. Iya. Kayak apa ya? Bukan sekedarnya tempat dihuni suatu makhluk atau entitas, tapi itu narasi sosial yang menular gitu. Jadi satu orang mengalami hal aneh gitu kan, diceritain ke orang lain ya, mungkin dia mengalami hal anehnya karena kalau tadi kita kaitkan ke pembahasan yang pertama, karena referensinya. Jadi mungkin dia sekedar dengar suara, referensinya itu suara hantu, suara yang bungkus, suara yang panjang gitu kan, yang rambutnya panjang gitu kan. Jadi dia mengalami hal aneh,
diceritakan ke orang lain ya kan. Betul. Nah cerita itu akhirnya berubah sedikit demi sedikit loh, mengalami distorsi loh tiap kali diceritakan gitu kan. Ketemu formnya gitu. Iya, ya lama-lama itu akhirnya jadi punya identity. Betul. Terus kalau nggak salah itu tuh konsep memori objektif gitu loh. Jadi narasi itu diulang sampai akhirnya dianggap fakta. Dianggap fakta. Oh, fakta saking gitu berulangnya ya. Ya, nah tempat kosong itu, bangunan kosong itu kan itu lebih mudah dimitoskan gitu loh. Karena nggak ada aktivitas manusia yang mengganggu cerita. Cerita yang mistis-mistis tadi, cerita yang turun-temurun tadi gitu. Karena ya kosong aja, nggak ada orang yang hidup nyaman di situ gitu kan. Kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah, jadinya abandonment itu jadi ruang bagi imajinasi sosial kita lagi gitu. Bukan sekedar individu, udah imajinasi sosial gitu kan. Kalau nggak salah tuh penelitiannya tadi yang aku baca itu adalah dari Frederick Bartlett atau Bartlett, bahasanya itu Bartlett kalau nggak salah. Itu tahun 30-an itu kan. Jadi gampangan itu dia bikin eksperimen. Namanya itu serial reproduction. Nah, intinya tuh satu cerita itu diceritain ke orang lain gitu kan. Nah, terus orang itu tuh ceritain ke orang lain lagi dan seterusnya gitu kan. Nah, hasilnya itu cerita itu makin lama itu makin beda gitu loh, bukan makin akurat. Tapi makin sesuai sama imajinasi dan budaya dari komunalnya itu, kelompoknya itu gitu loh kan. Jadi wajar banget kalau kayak cerita rumah angker gitu kan. Itu semakin lama tuh semakin wah gitu, semakin besar, semakin seram gitu kan. Bukan karena kejadian aslinya yang makin jelas, tapi karena hasil edit di setiap penceritaan ini loh, tiap generasi itu makin kuat gitu. Ya misalnya, ya tadi lah kalau kasus kita sebut bangunan yang tadi, bangunan pemintalan itu, kan karena banyak yang cerita gini-gini lah, itu narasinya jadi semakin kuat di makin generasi gitu kan. Bahkan itu udah dari zaman dulu yang ini cerita itu sama kita gitu kan, atau mungkin bawa-bawa kita juga udah pada punya versi serem yang lebih serem lagi gitu kan. Jadi kayak kita tuh main telepon rusak gitu, versi mistis gitu ya sih. Rusak tuh sih. Jadi makin lama tuh makin dramatis gitu, sampai akhirnya tuh ya itu jadi dianggap fakta gitu. Jadi orang-orang berpikir sama, ini serem, ya nggak sih? Kayak permainan ini Pak, 17-an ya? Ya yang bisik-bisik itu ya. Bisik-bisik ya kan? Yang ngomong depan apa, pasti belakang apa ya kan? Ya, ada distorsi di situ. Ada distorsi di situ ya kan? Maka kembali ke teori ilmu komunikasi, noise-nya nih saking banyaknya nih mempengaruhi si pesan dari komunikator ke penerima pesan kan. Noise-nya itu dipengaruhi referensi dan experience. Kan kayak gitu kan. Kan apa ya? Basic fundamental kan di situ. Ya akhirnya bagaimana cerita mistis terbentuk dengan proses yang panjang itu ya tadi dibuktikan sama tokoh tadi itu ya. Dalam si Frederick Bartlett Barley kali gitu ya. Nanti kita cari lah. Ya teman-teman boleh cari juga ya. Bahwa tadi kalau dalam rangka membangun ketakutan, ya itu semudah bercerita nih ada rumah kosong, yang ada gedung pemintalan, ya kan? Ini dibangun tahun Belanda nih, nah, terus berimajinasi itu kan orang-orangnya. Iya, kenapa selalu gitu ya? Ini dibangun zaman Belanda, ini dulu kantornya Belanda. Iya, kantor Belanda gitu. Iya. Aku malah lebih arsitekturnya yang lihat gitu loh. Nah, ada sisi lain yang bisa kita nikmati kan gitu. Bisa dinikmati. Sama kayak gini, Jon. Pak, itu kan ini ya soal gedung pemintalan ya. Aku pernah masih ingat nih, memoriku jadi nge-recall ke aku pas kuliah itu 2014 atau 2013 gitu ya. Aku lagi bikin tugas film. Film singkat gitu tentang heritage juga. Yang aku datengin adalah gedung Halimun. Gunung Halimun. Gunung Halimun itu di mana? Di Bandung Selatan. Jadi kalau tahu ada Kawah Putih. Nah, sebelum ke Kawah Putih itu ada gunung lah ya. Di situ tuh tempat pertama kali kantor berita Belanda ya yang mentransmisikan berita dari Indonesia, Bandung ke Belanda. Makanya kenapa ada lagu Halo Halo Bandung? Karena itu transmisi pertama ya kan lewat jalur radio. Halo gitu. Makanya jadilah lagu. Nah, long story short adalah itu kan kantor Belanda ya. Maksudnya kantor gunung yang dia tinggi ya kan. Terus ada radio di situ transmisi pertama kali itu dan memang itu di zaman Belanda. Konteksnya kan di situ, Pak. Menariknya adalah Bandung kemudian kan ini ya punya cerita atau mengalami momen di mana fase bumi hangus
Bandung Lautan Api. Lautan Api. Ya kalau Lautan Asmara kan modernnya. Ya ini Bandung Lautan Apinya itu. Enggak ke situ. Biar membedakan konteksnya. Janji nanya apa ini? Jangan dicari ya. Dicari ya. Ada yang nonton ya, usah dicari. Kalau katanya jangan dicari malah dicari gitu. Cari aja. Tapi yang aku mau cerita adalah Bandung Lautan Api itu erat kaitannya sama Halo Halo Bandung Gunung Halimun. Nah, konteksnya adalah gini, Pak. Di dekat kantor itu ya kan, kantor radio itu. Oh ya, maka dari situ kemudian jadi cikal bakalnya kantor pos dan Telkom. Nah, itu yang aku mau bilang. Karena aku anak Telkom ya. Jadi aku harus tahu sejarah. Yeah. Nah, di situ Pak, tugas kita bikin video. Aku maka datang ke situ dan tadi melihat ya. Itu bener-bener bangunan yang masih ada tapi udah tinggal dindingnya doang. Terus dindingnya tuh udah ditumbuhin daun-daunan ya kan. Terus udah ada rumahnya ya. Jadi kalau kita bandingin sama foto referensi yang masih ada di situ, itu benar-benar udah gak kelihatan itu bangunan gitu ya kan. Atapnya udah nggak ada Bang. Nah, udah nggak ada Pak, udah tinggal dinding doang ya kan. Nah, itu udah kolak lagi. Jadi kalau kita bandingin tuh udah jauh beda. Nah, di dekat situ tuh ada goa. Disebutnya goa Belanda gitu ya kan. Ya karena ya nama lah. Yang aku mau cerita adalah goanya kosong, maksudnya kayak gua gelap gitu ya, nggak ada lampu dan segala macam nggak ada. Tapi terus akhirnya kita masuk nih situ tuh, bikin film masuk gitu kan, diceritain lah pas sudah keluar nih, baru dikasih tahu Mas itu tuh ini diceritain segala macam. Kok bisa Pak gini? Nah, karena sampai aku tahu konteksnya bahwa itu masih dalam satu rangkaian Bandung Lautan Api. Yang diceritain sama apa ya orang situ lah, orang lokal di situ dibilang Mas itu ada ini ya, ada ini, ada itu tuh maksudnya yang hal goibnya loh Pak, jinnya lah itu ya. Nggak so Pak ini ada ini. Itu cerita pertamaku yang aku tahu gitu kan. Oke, jadi aku kayak ya udahlah, maksudnya show must go on lah, aku harus bikin tugas gitu kan. Diceritain lah tentang keberadaan wujud-wujudnya itu, walaupun aku nggak bisa ngeliat juga kan. Tapi pas aku belajar lagi memperbanyak referensinya, ternyata itu masih satu rangkaian sama Bandung Lautan Api. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Bandung Lautan Api terjadi, bumi hangus yang lagi ada di Bandung itu terjadi, termasuk Gunung Halimun, kantor berita ini ya kan di Belanda itu kan, itu juga dibakar maksud aku lupa. Makanya tadi sisa bangunannya udah nggak kayak bangunan gedung, tapi karena itu udah dibakar. Dan kan itu kan apa ya, aktivitas orang bekerja ada tinggal itu pada kabur ke goa itu. Terjadilah apa kalau kita bilang pembunuhan massal mungkin ya kan. Ya aku nggak tahu istilah apa ya. Lokal atau pekerja Belanda? Belandanya itu kan bumi hangus kan tujuannya untuk itu ya, aset Belanda. Dibakar itunya, bangunan-bangunan. Terus orang-orang pada ngungsi ke situ, ke goa itu. Dilalah, kodarullah mati juga lah gitu ya. Namanya goa gitu kan. Dia maksud aku adalah sampai di titik aku tahu konteksnya secara holistik ya, komprehensif nih beritanya gitu. Aku kan cuma tahu referensi kalau tuh goa ada penghuni yang katanya jinnya. Ini kan yang tadi aku bilang ya kan, artinya kan cerita mistis ini kan terbentuk dari proses yang panjang gitu loh. Sampai akhirnya aku memutuskan nggak menelan mentah-mentah bahwa aku harus tahu nih emang apa sih, karena aku apa ya, penasaran lah apa sih sosok goib tuh kayak gimana sih. Ya kita mengimani adanya sosok goib iya kan, cuma maksud aku lebih bertanya emang iya sih dia ya itu yang diceritain kan. Ya kan pas aku cari referensinya, oh ternyata bagiannya begitu gitu, ceritanya tuh begitu. Ada bumi, ada Bandung Lautan Api ya kan, termasuk dari Serang. Akhirnya pada ngungsi di satu goa itu, dan ternyata itu juga pada mati ya. Akhirnya matilah di situ ya kan. Nah cuman ternyata cerita yang dibangun sampai hari itu kemarin oleh orang lokal, hati-hati ya, ini sini ada ini, ada itu gitu. Ya maksud aku apa namanya, jadi memahami bahwa cerita mistis yang mungkin kita denger hari ini gitu kan, itu sebenarnya udah tadi yang diceritain sama Pak Magang barusan, bahwa itu proses yang panjang yang diceritain sebenarnya nggak itu loh cerita awalnya gitu ya nggak sih, bener nggak sih? Iya nggak sih? kayak terdistorsi antar generasi. Apa tadi saya terdistorsi antar generasi yang dikasih bumbu-bumbunya lah. Bumbu-bumbu. Ya kan, sesuai dengan apa ya tadi istilahnya itu kayak kenyamanannya orang yang bercerita. Yes, kayak gitu-gitu kenyamanannya. Dan mungkin experience dari yang dia rasain sendiri gitu kan. Ini aku juga mau kasih konteks gini. Menariknya Pak, aku mengalami satu pengalaman yang akhirnya muncul experience di situ.
tentang apa yang diceritain sama si A itu gitu, paham gak maksudnya? Jadi A itu kan cerita soal mistisnya ya. Memang akhirnya aku mengalami kejadian mistis di itu. Ini jadi podcast horor nih, jadi podcast mistis ya. Tapi aku mau bilang adalah tadinya aku mengamini cerita A itu bahwa apa namanya, memang itu gua mistis lah segala macam. Di malam aku ngedit Pak, ya kan? Aku kan itu kan kejar tayang ya, kayak aku harus selesai bikin filmnya tuh cepet lah gitu ya kan bahasanya. Jadi akhirnya aku putusin abis dari syuting siang sampai sore, kita di kosan temen tuh ngerjain lah gitu ya kan. Sampai jam 2 pagi tuh ya kan, masih ngedit. Dan ini aku masih inget banget ya, makanya jadi experience di aku adalah aku ngedit di bagian scene itu masuk gua. Pas lagi ngedit itu kan namanya kosan anak-anak gitu ya, maksudnya kosan mahasiswa gitu kan, nggak terlalu besar lah, kayak cuma 3x3. Dan itu kosan temen yang dia ada lemari, di atas itu ada dus gitu. Pengalamanku kejadiannya adalah pas kita lagi ngedit di scene gua itu, dosnya jatuh, dos sepatu itu dari atas lemari itu gedubrak kayak gitu. Tadinya kita merangkai kata, wah ngeri juga ini, maksudnya ngeri tuh kayak bener nih apa yang dikatain A itu kan. Dan pas merelasikan situ karena pas banget loh kayak momennya loh, dapat ceritanya, referensinya, terus lagi scene yang bagian gua ya kan. Terus kejadian itu jatuh, terus kayak mengamini dar ya kan, wah oke, ada apa nih gitu kan. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk ntar dulu aku harus nyelesain tugasku dulu ya kan. Besok aku ceritain sama temen lah. Apa namanya, dia cerita ini akhirnya ke arah ke mistis gak apa-apa ya, maksudnya ini ya dalam rangka cerita mistis, pengalaman aja terbentuk ya kan, pengalaman gitu. Apa namanya, temanku ini indigo ya kan, dia cerita, "Tar Mas, kamu gak usah cerita, aku tahu kamu habis dari Gunung Halimun kan," katanya gitu ya kan. Langsung dia bilang kayak gini, "Ada apa Mas?" Gitu. Kok tahu Mas, aku mau cerita barusan." "Iya tuh ngikut," kata dia kayak gitu kan, "ada ngikut kayak kan." "Wah ngikut siapa itu?" Aku bilang, diceritain lah yang ngikut segala macam. Terus aku bilang, "Suruh pulang," gitu kan. "Ngapain ikut?" Aku bilang ya kan, karena di itu aku nggak yang apa ya, aku percaya ada goib, cuman kayak apa, nggak terlalu tertarik gitu kan. "Suruh pulang Mas," gitu kan aku bilang. "Dia maunya diantar." "Oh bodo amat, suruh pulang," aku bilang kayak gitu kan. Iya harus gitu. Gitu ya kan. Terus akhirnya ya apa, ceritanya apa, pendeknya ya akhirnya katanya sih udah nggak ada lagi segala macam lah beberapa hari kemudiannya. Nah di situ muncul apa ya, saat di hari ini kita ngomongin hal ini ya Pak, bagaimana cerita bisa terbentuk. Kayaknya aku pengalamannya di situ, artinya gini, kalau aku menjaga cerita itu dan aku terusin ke generasiku atau ke teman-teman sekitar, kan akan jadi versi-versi berikutnya kan ya gitu kan, bahwa referensi dan experience ini bener-bener mempengaruhi cerita itu gitu ya kan. Makanya aku barusan ceritain pengalamanku dan experience ini, aku kasih konteks menyeluruh bahwa iya kan, kenapa gua itu disebut horor, itu tuh di versi sekiannya gitu loh. Aku ceritain kan tadi dari mundurnya, dari soal hal-hal Bandung segala macam sampai dalam rangka aku menjaga untuk tadi apa ya, aku nggak terlalu ini, aku seneng untuk berpikir positif gitu, intinya aku kayak jangan sampai memelihara kejadian mistis ini yang nggak tahu benar apa enggak gitu ya kan. Paham nggak ya kan, bener? Kalau aku meyakini kan jin ini pasti dia punya tugas, SOP-nya dia atau KPI-nya dia ganggu, membuat ketakutan, was-was segala macam. Itu di titik ini gitu loh, di titik yang tadi aku bilang depan ini ya kan. Tapi cerita ini sebenarnya adalah rangkaian dari sejarah panjang yang punya historical value-nya gitu loh ya kan. Enggak melulu yang aku ceritain, wah jangan ke Gunung Halimun deh banyak jinnya. Bukan itu kan tujuannya. Konteksnya juga konteks heritage-nya tadi. Konteks heritage-nya, kenapa ada hal Bandung, kenapa terbukti dengan tadi bahkan ya kalau emang ada yang ikut ya suruh pulang. Apa yang aku anterin gitu. Kita yang jadi percaya mistis dan gitu. Iya kayak gitu. Makanya itu tadi aku nggak pengen bercerita ya, maksudnya ini ya, cerita ini nggak cuma aku ceritain sekarang di podcast, sudah beberapa waktu lah aku ke keluarga, pasangan gitu kan, ke teman-teman aku ceritain. Tapi itu tadi aku ngasih konteks, nggak cuma full gitu ya kan. Jangan, aku nggak pengen cerita horornya ini yang dikembangkan lagi gitu ya kan. Tapi emang gini sih ya Pak Bewo, kalau dipikir-pikir tuh dari mana sih emang kadang sebenarnya cerita pertama rumah angker atau bangunan kosong angker, goa angker gitu kan, gunung angker gitu kan.
apakah emang benar ada kejadian itu kan, atau sebenarnya hanya kebutuhan kolektif untuk menciptakan suatu narasi aja gitu loh. Ya, nggak sih? iya kan. Kadang-kadang tuh. Ya kalau ngeliat film-film Indonesia yang tadi aku bilang itu ya, kita bahas di sesi 1 sesi 1 tadi, bahwa mostly film Indonesia di beberapa tahun terakhir kemarin gitu kan, itu adalah tentang horor yang misis yang horor yang misis gitu ya kan ya. Ya karena mungkin konsumsi itu yang paling besar ya di masyarakat Indonesia nggak sih? Mungkin seleranya banyak kesana. Seleranya kesana gitu ya kan. Ya walaupun gimana ya, kalau aku sih gini ya, kalau dari pemikiranku gitu kan, ini secara hematnya saya gitu kan. Ya kayak tadi misalnya ada temannya Pak Bewok yang bilang, oh saya indigo gini. Aku sih sebenarnya antara percaya nggak percaya orang indigo gitu kan. Tapi kalau dalam aku percaya itu kayak justru dia ini kayak sedang mengalami something gitu loh. Entah dia sakit apa secara mental gitu kan. Dan mungkin itu yang ngebuat bisa jadi memang ada intervensi dari ya kita percaya hal goib itu ada gitu kan, jin itu ada gitu kan. Ya, mungkin intervensi dari jin itu yang membuat sakit mentalnya itu mungkin bisikannya gitu kan. Kayak misalnya jadi suara di kepalanya itu kan, si Pak Bewok habis dari Gunung Halimun ceritakan ini gitu kan. Bisa aja bentuknya seperti itu dalam bentuk gangguannya gitu, karena setahuku memang ya SOP yang mereka tuh segala cara yang penting manusia itu agak hilang kepercayaan Allah gitu kan, jadi biar sesat gitu. Iya makanya ya kalau kita ngebahas sedikit indigo gitu ya, aku sih nggak bisa komentar banyak karena ya aku nggak relate lah dengan konsep indigo yang katanya punya indera keenam ya. Jujur ketika aku punya referensi tentang ruqyah syar'i ya akhirnya aku punya pemahaman bahwa indigo ini sebenarnya bentuk kezoliman makhluk gaib itu kan gitu ya, kalau buat aku kan gitu. Makanya kalau kita ngomong indigo itu ya benar juga, maksudnya jangan terlalu percaya sama bisikan itu karena di akhir dari fase kehidupan kita ini si pimpinan jin itu kan berkhotbah ya. Aku nggak menyuruh kamu ngikutin aku gitu loh. Aku nggak menjerumuskan kamu, aku berlepas diri. Aku cuman membisiki dan kamu mau itu. Kayak dia cuma ngasih suggest gitu loh. Suggest aja. Iya bro, ini enak bro gitu. Berbuat dosa ini enak bro gitu ya, kata dia kan kayak gitu. Maksudnya itu ada di Al-Quran dan aku baca itu kayak kurang ajar banget nggak sih si jin-jin ini gitu. Ya mungkin salah satu bentuk yang paling salah satu bentuknya adalah itu tadi juga, kayak dibikin ini ada orang tuh dia kamu jadi kayak seolah ngerti hal-hal yang gaib. Ya kayak gitu-gitu. Ya akhirnya jadi lebih percaya ke yang gaibnya, bukan ke si pencipta gaib itu sendiri. Gitu kan. Aku lebih concern ke situ ya. Concernnya di situ ya. Aku tuh tadi aku cenderung percaya tetap misalnya jin itu bisa ganggu dalam bentuk dia nampil jadi hantu yang kita takutin, dia nampil dalam bentuk bisikan-bisikan yang menyeramkan gitu kan. Ini Pak, menariknya apa ya? Ini sedikit ini ya, maksudnya ada nyebrangnya tuh antara dunia perjinan dengan tadi kita bahasnya soal uncertainty reduction teori tadi ini ya, bagaimana kita merespon itu. Karena ternyata gini Pak, jin tuh di ilmu ruqyah ya yang sedikit aku pelajarin tuh bahwa jin itu kan kita sering lihat ya, maksudnya gini Pak, konteksnya gini, kita bisa menyebut di Indonesia, kita bisa menyebut jin itu dengan bentuk sebutan-sebutan yang kita sebut lah, yang dibungkus, yang rambutnya panjang lah, apapun itu, yang anak kecil segala macam, kita kan punya sebutan itu. Dan ini mungkin relate sama bahasan bagaimana cerita mistis terbentuk gitu kan ya. Karena gini Pak, jin itu diberi kemampuan gitu ya, bukan kemampuan ya, diberi ya kemampuan lah bahasa gitu ya, untuk bisa sinkron sama gelombang otak kita. Iya, self shifting kan. Ya kan kayak gitu kan. Maka ketika kita membayangkan berdasarkan referensi yang kita tahu dari cerita orang tua, cerita teman, film ya kan, tentang entitas jin ini dalam berbentuk apa, dia bisa tahu gitu loh. Dan dia merepresentasikan. Mungkin dia nggak tahu dirinya, tapi beresonansi aja. Namanya resonansi ya. Kan? Aku kurang paham beresonansi seperti apa. Cuman yang aku pelajarin sedikit di ilmu ruqyah syariah ini, itu dia bisa menyesuaikan kewaswasan kita tuh apa gitu. Jadi kalau kita tadi ya, ini konteksnya nih, kalau kita kembali ke poin 1 ya kan, kita di rumah kosong atau kita ngeliat rumah kosong, terus kita ngebayangin nih,
wah ada jinnya nih, ada sebutlah tadi, wah ada yang dibungkus nih. Iya. Kita udah membayangkannya gitu. Iya. Dirasain sama dia. Jadi ketika ada hal yang ruangan yang kosong, yes, gitu kan, dimana kita jadi lebih nggak tahu apa-apa. Iya. Nah, karena nggak tahu itu pikiran kita kemana-mana. Karena otak-otak kita lebih suka yang pasti gitu loh. Iya kan, kayak gitu. Dari penelitian yang tadi gitu kan. Nah, karena referensi kita tuh adalah si bungkus, si yang rambut panjang, kayak itulah yang ditangkap resonansi gelombangnya sama dia tuh. Oke, beresonansi gitu ya. Gelombangnya gitu ya, kayak gitu. Di badannya dia langsung dia berubah jadi gitu. Padahal mungkin bentuknya nggak kayak gitu. Dan aku walau-walau aku nggak tahu bentuknya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu. Dia kayak gitu. Maksudnya di ilmu ruqyah syariah ini kayak gitu, Pak, gitu kan. Iya. Ini maksudnya karena referensiku udah di situ, jadi kayak ya udah aku mendingan gak usah mengekspektasikan, gak usah membayangkan apapun gitu loh. Yeah. Ya ada jin, ada tahu ya kan. Mungkin kita lagi ngomong kayak gini juga ada ya tahu. Tapi masih dibayangin karena nanti dia akan memunculkan. Iya, akan memunculkan itu. Sesuai yang kita bayangin kan gitu kan, beresonansi tadi kan. Ya maksudnya dalam rangka meliterasi lah ya soal perjinan ini. Mungkin itu bisa bisa untuk tidak memelihara ketakutan loh. Bapak-bapak sekalian kan gitu kan. Iya, justru itu tadi kita itu tadi lebih karena mitigasinya aja sih. Mitigasinya, betul. Atau itu tadi kita tuh takut sesuatu yang kita nggak tahu. Ya. Kalau kita udah tahu, kan kita takut. Insya Allah kita akan lebih bisa menghadapi gitu. Ya, lebih. Kita tuh nggak takut tempat gelap. Kita takut ada apa di situ. Ada apa di situ nggak tahu. Iya. Kan? Lebih nggak takut keadaan di gunung. Yes. Kita takut di balik semak itu ada apa. Iya, gitu kan. Tinggal pikirannya ada yang berpikir mistis, ada yang berpikir itu kayak aku tadi ini takutnya harimau binatang. Kayak gitu ya benar. Iya. Iya kayak apa? Agak apa ya? Makin kesini gitu kan ya. Ketika referensinya banyak aku pelajarin kayak gitu, bener-bener ngomongin mistis tuh kayak kok masih ada ya orang yang percaya ini gitu kan. Ya makanya gini loh. Tapi aku sih masih percaya ya. Gini loh, masih percaya bentuknya loh Pak. Bukan keberadaan goibnya. Kalau goibnya kan kita harus mengimani kan. Itu bagian dari iman dong. Adanya goib kan kita juga iman kan. Tapi gitu loh maksud aku bentuknya ini loh ya kan. Dan takut. Bentuknya macam-macam itu. Iya gitu. Maksudnya kayak. Nah iya kalau aku sih gini. Bisa jadi memang ketika memang ya nggak tahu lah ini bisa benar atau enggak itu kan ketika jin itu sedang menampakkan dan dengan perwujudan yang kita takut tekan gitu kan ataupun itu sebenarnya cuma bayangan di kepala kita yang terproyeksikan gitu kan bisa juga kayak gitu ya aku anggap itu memang suatu hal yang membahayakan karena kita nggak tahu mungkin taringnya panjang atau apa itu kan hal yang mungkin secara insting primitif bertahan hidupnya kita itu kita merasa itu bahaya dan kita takut jadi kita pengen lari gitu kan. Betul. Tapi kalau aku ketakutan itu udah jadi something yang opsional. Bisa dipilih mau takut atau enggak. Itu selama aku merasa bisa menghadapin aku nggak takut. Nggak takut kasusnya kayak ular tadi. Aku benar-benar nggak ngerti caranya. Dan mau megang tuh udah takut jadi nggak benar-benar freeze. Freeze ada ular tuh aku freeze gitu. Iya. Tapi kalau kejadian ya aku sih bukannya orang yang katanya bisa lihat hantu atau apa. Terkadang-kadang ada, maksudnya sesuatu yang nampak gitu kan. Tapi aku nganggapnya aku lagi capek, atau aku lagi pikiran lagi kemana-mana, atau memang kadang tuh berpikir emang mereka mau ganggu. Tapi kayak aku ya sorry tuh saya mau ganggu ngapain aku udah capek gitu. Iya kan. Kartu kredit itu tagihannya lu gimana ini kafe lebih capek bingung mau bangunnya gimana. Kadang tuh ngadepinnya ketika emang terjadi hal kayak gitu ya nggak sering tapi kadang ada gitu kan entah kelebatan, kadang emang bayangan muncul bener-bener terlihat real gitu, entah mungkin itu di kepala aku doang. Tapi aku lebih apa sih gitu loh. Karena aku udah nggak takut tadi. Karena itu aku menganggap itu mungkin sudah tidak berbahaya gitu loh. Karena aku ngerti ngadepinnya, aku tinggal baca ini. Kalaupun mereka maju, aku yakin dengan kekuatan otot. Aku ready buat fighting gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, jadinya lebih takut yang kayak ular. Karena itu kayaknya percuma aja. Aku mau segede-gede gaban punya otot lengan, tapi dia udah diacetok gitu kan. Yang kata, apalagi ketika dengar kata Panji Petualang, serum untuk penawarnya itu bisa-bisa kobra itu dikit banget dan adanya di kota-kota besar kalau nggak salah itu. Nah kita di kota apa itu? Kota kayak gini ya nggak terlalu ini ya akses. Itu meninggal gitu kan. Bener. Makanya ini Pak cerita mistis kan temanya lagi ngomongin cerita mistis terbentuk tuh kayak gimana itu kan ya. Ada referensi yang ku dapetin tuh kan
paling nggak 4 nih ya. Salah satunya itu kekosongan informasi. Ya, itu tadi kita udah. Tadi udah dibahas ya. singgung. Narasi kolektif tadi ya. Narasi kolektif. Kebutuhan sosial. Terus modernisasi yang media yang mengamplifikasi. Nah, gitu. Jadi tadi banyak cerita terus bergulir dan segala macam. Tapi jangan-jangan ini Pak Buah, ini kayak bisa kita bawa ke pembahasan besok gitu kan, video selanjutnya atau selanjutnya. Jangan-jangan emang untuk mengontrol sesuatu gitu loh. Oke. Ya. Karena aku nih sorry to say. Misalnya gimana nih? Sorry to say gitu kan. Sekarang kadang kita nganggap orang-orang yang ini di hutan ini angker, di gunung ini angker, I see. di sungai ini angker. Supaya gitu. jangan ke situ. Enggak, tapi dengan pendekatan yang mohon maaf mungkin banyak yang bilang itu bodoh. Apa sih percaya seperti tapi alamnya terjaga Pak Bowo. Paham. Dengan sekarang segala teknologi yang kita punya, pengetahuan yang kita ada, berapa banyak yang dieksploitasi. Yes. Itu bisa kita bahas besok. Oh, itu buat jadi itu tuh. Kalau aku tuh kadang gini ya. Kadang menurut hematku ya, cerita mistis itu kayak bukan refleksi tempatnya deh. Bukan Kayak ya ke arah kayak yang Pak Bawa ngomong tadi, tapi itu refleksi kecemasan zaman, ya kan? Terus juga keadaan sosial gitu kan, dan ya itu tadi experience yang manusia itu ingin maknai gitu loh. Jadi karena cerita itu tuh lebih nyaman untuk dipercaya, akhirnya diwariskan terus menerus. Ya. Nah, itu juga betul. Tapi gini lah ya, kalau kita bentar, ada yang mau ditambahin lagi nggak sebelum ini? So far aman sih, artinya yang dari aku sih intinya dari aku ya bahwa cerita tadi ini adalah menambahkan referensi ya tadi ya, menambahkan referensi yang positifnya. Referensi yang positifnya tadi. Jangan ada rumah kosong dianggap angker takut gitu. Betul, maksudnya gitu ya kan. Mending waspada aja sih. Emang ada binatang di sana, ada gas beracun bisa jadi. Ini dalam rangka menambah referensi. Karena tadi rasa mistis cerita mistis terbentuk dari banyak faktor ya. Cerita salah satunya adalah narasi sosial. Narasi sosial, betul. Narasi sosial yang kolektif apalagi gini gitu kan. Nah, referensi cerita tadi ini menambah referensi supaya teman-teman yang nonton pastinya tadi nggak memelihara narasi kolektif yang sebenarnya nggak tahu benar atau salahnya ini gitu. Kita lebih penting untuk mencari tahu ya kan. SOP yang benernya kayak gimana secara harfiah. Kalau kita ngomongin Mesis ya, berarti ngomongin jin dan manusia. Itu harfiahnya suruh ngapain sih kita diciptain di dunia, itu kan ada penjelasannya di Al-Quran. Lebih ke situ loh Pak, jangan melihara takut yang rasa takutnya aja. Kayak gitu sih Pak, dari aku sih. Ya, terkait kebutuhan kolektif itu tadi ya, narasi sosial dan kebutuhan kolektif. Kim, episode selanjutnya kita bahas Urban Legend Cilacap aja. Pantai Selatan teman-teman kalau ada mau kan. Wah seru itu. Oke, tapi gini deh, kalau conclusionku gini Pak Bawak. Jadi kalau kita tarik garis besarnya itu, tempat terbengkalai itu jadi angker tuh justru bukan karena muncul something dari dunia lain gitu loh, tapi ya karena ruang kosong itu yang membuka sendiri peluang bagi kita tuh untuk menciptakan narasi. Apalagi ya memang tadi mungkin kalau secara goibnya makhluk-makhluk itu punya SOP untuk bikin kita takut sesuatu, akhirnya beresonansi dengan pikiran kita gitu kan. Iya benar. Ya, dan yang menarik tuh gini, narasi itu tuh jadi hidup gitu loh, dari mulut ke mulut gitu kan, dari generasi ke generasi ya. Contoh kantor pemintalan tadi yang harusnya itu masih bisa kita manfaatkan gitu kan, tapi karena narasi kolektif yang turun-temurun jadi orang jadi agak berpikir yang gimana gitu kan. Harusnya ya itu tugas kita, malah mungkin adik-adik ya kalau yang Cilacap juga nonton itu bisa diberdayakan lagi gitu ya kan. Harusnya kita seperti itu ya. Siap. Ya karena apa ya? Aku tuh mikirnya gini. Kalau dulu tuh mungkin mitos itu ya itu tadi yang seperti aku udah sempat singgung tadi ya. Mitos itu juga untuk membuat alam tuh tetap dihormatin gitu loh. Atau bahkan mungkin ada suatu bangunan terbengkalai ini, mungkin ada orang yang menjaga bangunan itu dengan cerita-cerita itu gitu, untuk menjaga nilai kenangannya, nilai historinya, heritage-nya gitu kan, dari orang-orang yang mungkin memanfaatkan ada tempat kosong nih buat jahat gitu. Iya kan? Sih bisa juga sih. Sebenarnya itu bentuk proteksi. Bentuk proteksi yang paling mudah. Yang gitu paling mudah ya, dengan ditakut-takutin. Iya sih. Ya kira-kira seperti itu. Kembali lagi tempat yang mungkin kenapa sih rumah kosong itu jadi magnet yang sangat mudah untuk
cerita-cerita mistis Iya. itu kan ya. Narasi sosial yang kolektif tadi itu tadi gitu kan, kemungkinan besarnya gitu loh. Mungkin ya teman-teman kalau ada yang punya pendapat lain atau punya penjelasan yang lebih detail lagi, boleh banget bantu kita di komentar, kita diskusi di situ dan ajarin kita karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi buat teman-teman semua terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live karena obrolan bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.